Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peri Gustiman dari Universitas Galuh, kelas Manajemen B, NIM 34090560. Pada kali ini pada mata kuliah Informasi Manajemen, saya akan menjelaskan SOP atau Standar Operating Procedure, di mana menurut para ahli, menurut Arini T. Sumohadiwijoyo pada tahun 2015, halaman 90 dalam buku Mudah Menyusun SOP, menjelaskan bahwa Standar Operating Procedure atau SOP adalah dokumen yang lebih jelas dan rinci untuk menjabarkan metode yang digunakan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dalam suatu organisasi seperti yang ditetapkan dalam pedoman. Kedua, menurut Laksmi dan kawan-kawan, tahun 2008, halaman 52, dalam buku Manajemen Perkantoran Modern, SOP adalah berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. Ketiga, menurut Arnina P. dan kawan-kawan, pada tahun 2016, halaman 31, dalam buku Langkah-langkah Efektif Menyusun SOP. SOP adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan atau terdokumentasi mengenai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukannya. Manfaat SOP. Menurut Permenpan nomor PER _21 M/PAN/11/2008, SOP memiliki manfaat bagi organisasi antara lain: 1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. 2. SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam melaksanakan proses sehari-hari. 3. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Sedangkan SOP dalam perusahaan menurut Arini pada tahun 2016 adalah sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dan tugasnya. Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksana tugas dan tanggung jawab individual pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Ketiga, membantu pegawai untuk menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam melaksanakan proses sehari-hari. Keempat, memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Kelima, memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Fungsi SOP atau Standard Operating Procedure menurut Indah Puji pada tahun 2014 adalah: 1. Memperlancar tugas petugas atau pegawai atau tim atau unit kerja. Kedua, sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dengan mudah dilacak. Tujuan SOP atau Standard Operating Procedure menurut Arnani pada tahun 2016 secara fisik, tujuan dari SOP adalah agar pegawai dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja. Kedua, memudahkan proses pengontrolan pada setiap prosedur kerja. Ketiga, mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi. Keempat, memberikan keterangan atau kejelasan tentang alur proses kerja, wewenang, dan tanggung jawab dalam bekerja. SOP dengan flowchart. Flowchart adalah gambaran grafis dari tahapan pemecahan masalah yang memuat sekumpulan simbol dan masing-masing simbol mewakili aktivitas tertentu. Biasanya dalam usaha digunakan untuk membuat SOP perusahaan. Tujuan flowchart diantaranya adalah menggambarkan urutan atau tahapan dari penyelesaian masalah, menggambarkan permasalahan secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas.
Jadi kalau Porchat itu merupakan alat bantu dari SOP untuk menggambarkan urutan atau tahapan dari penyelesaian masalah. Jadi tidak selamanya SOP ada flowchart. Jadi SOP itu biasanya bisa tulisan atau bisa ditambah dengan flowchart atau diagram. Seperti diagram, jadi kita bisa membacanya dengan melihat simbol-simbol. Nah, di sini ada simbol-simbol dari flowchart atau simbol-simbol diagram alir, di mana di sini ada terminal, ada simbol jejer genjang, artinya input atau output, ada persegi panjang, artinya proses, ada belah ketupat, ini decision atau yes, no, ada display, ada arrow atau alur proses, ada lingkaran, merupakan titik sambung pada halaman yang sama. Nah, ada titik konektor, ada dokumen, ya. Ini simbol-simbol dari flowchart atau diagram alir. Nah, saya akan memberikan contoh, yaitu SOP dengan lambang flowchart pada perusahaan PT PLN tentang alur blocking token untuk P2TL prabayar, di mana pelanggan prabayar yang mempunyai kewajiban belum dilunasi dapat dilakukan pemblockingan pembelian token. Artinya, pelanggan yang terkena P2TL atau penertiban pemakaian tenaga listrik itu akan dikenakan tagihan susulan, di mana pelanggan mempunyai kewajiban untuk melunasi tagihannya. Nah, apabila pelanggan tersebut belum bisa memenuhi atau belum bisa melunasi tagihan tersebut, maka akan dilakukan pemblockingan pembelian token oleh PT PLN. Nah, kita akan membuat alur SOP-nya dengan lambang flowchart ya. Nah, ini alur blocking token untuk P2TL prabayar. Yang pertama yaitu setelah pelanggan terkena P2TL, maka data akan di-entry-kan dan ditetapkan P2TL prabayar. Jadi sama customer service ya, sama pelayan pelanggan, ini akan di-entry penetapan P2TL prabayar. Nah, sehingga pelanggan tersebut mempunyai angsuran. Nah, angsuran ini dapat dilakukan pembayaran dengan cara diangsur, dengan cara membayar uang muka, selanjutnya diangsur, bisa dibayar dengan tunai. Nah, ini apabila alurnya di sini, kalau dibayar dengan kredit ya atau diangsur, itu masuk ke 2A. Dan apabila dibayar di tunai, masa masuk ke 2B. Nah, setelah masuk pembentukan nomor registrasi, ya, setelah nomor registrasinya terbentuk, maka akan ada dokumen cetak penetapan dan SPH P2TL. Nah, jadi akan keluar, akan dicetak penetapan dan SPH. SPH itu surat pengakuan hutang P2TL. Nah, ini merupakan dokumen. Ini lihat simbolnya seperti ini, bisa dilihat di sini. Nah, ini simbolnya seperti ini merupakan dokumen. Nah, jadi di sini keluar dokumen berkas. Nah, setelah dokumen keluar, maka akan dilakukan pengesahan penetapan P2TL oleh manajer. Nah, setelah diproses, maka akan keluar nomor registrasi. Nah, setelah nomor registrasi ini keluar, apabila tadi dibayar lunas, maka ini ke arah ya dan selesai. Jadi tidak ada pemblokiran token ya. Nah, ini karena
pembayarannya sudah lunas dan selesai, tidak ada pemblokiran. Nah, apabila setelah nomor registrasi tidak dibayar atau keluar ada jatuh tempo, ya, apabila tidak dibayar lunas, maka apabila tidak dibayar itu akan keluar jatuh tempo. Nah, setelah jatuh tempo ini ada, kalau tidak ya tidak, berarti pelanggan tidak bisa beli token di sini. Ya, apabila ya pemblokiran, karena ini nomor registernya udah jatuh tempo. Ya, apabila masih jatuh tempo belum melaksanakan pembayaran, ya ini, nah dari jaraknya ini maka akan ada di sini keluar PLN akan melakukan blocking pembelian token. Ya, pada nomor 4 ini PLN akan melakukan pemblokingan token. Setelah pemblocking pembelian token, ini ada nomor registrasi keluar. Apabila registrasi ini dibayar, maka pemblokiran akan dibuka. Dan apabila nomor registrasi ini tidak dibayar, maka pelanggan tidak bisa membeli token karena sudah dilakukan pemblokingan pembelian token. Jadi KWH pelanggan tidak bisa diisi pulsa, tidak bisa beli token, ya. Jadi posisinya akan padam di rumahnya. Apabila pelanggannya sudah membayar registrasi ini lunas, maka pihak PLN akan unblocking pembelian token otomatis. Sehingga pihak PLN akan membuka dengan otomatis pembelian tokennya. Sehingga apabila sudah dibayar nomor registrasinya, pelanggan jadi bisa membeli token kembali dan bisa menikmati listriknya. Sehingga selesai, prosesnya selesai di sini. Kalau sudah selesai, berarti pelanggan bisa menikmati kembali dengan bisa membeli token sehingga KWH bisa nyala kembali. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.